yang akan mempelajari aplikasi dari turunan atau dari diferensial. Oke, nah aplikasi yang kedua itu dari turunan atau diferensial, kita akan mempelajari daerah fungsi naik atau fungsi turun. Nah, untuk mencari daerah fungsi naik atau fungsi itu turun, kita bisa menggunakan turunan. Tapi sebelum kita mencari daerah fungsi naik atau turun, kita harus mengenal dulu bagaimana fungsi dikatakan naik atau fungsi itu dikatakan turun. Kita langsung bahas. Nah, suatu fungsi dikatakan naik apabila ditelusuri dari kiri ke kanan. Maksudnya itu ditelusuri dari kiri ke kanan, itu X-nya semakin membesar. Jadi X-nya semakin ke kanan. Jadi X-nya membesar, maka nilai fungsi selalu membesar. Nah, nilai itu adalah Y-nya. Ini nilai fungsi itu Y. Y-nya membesar. Oke? Jadi sekali lagi, suatu fungsi dikatakan naik apabila kita telusuri dari kiri ke kanan, nilai fungsinya semakin membesar. Ya, begitu juga sebaliknya, suatu fungsi dikatakan turun apabila kita telusuri dari kiri ke kanan, nilai fungsinya selalu mengecil. Oke? Nah, supaya lebih jelas kita lihat ilustrasi. Di sini diberikan grafik fungsi seperti itu, Y sama dengan Fx. Nah, apabila kita lihat ini fungsinya terlihat turun, sedangkan di sini fungsinya itu naik. Jadi bahasanya suatu fungsi dikatakan naik bila ditelusuri dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat di sini terbagi ya daerahnya oleh titik A. Nah, jadi setelah titik A, X-nya apabila dari kiri ke kanan, maka nilai itu Y-nya itu semakin membesar, dia semakin naik. Nah, maka fungsi ini dikatakan naik pada daerah ini. Oke, jadi kalau saya bilang fungsi ini naik saat kapan? Saat X-nya itu lebih besar dari A. Ya, jadi X lebih besar dari A, maka nilainya Y-nya gitu, kalau kita plot ke sini, tambah lama tambah besar. Jelas ya? Oke. Nah, sedangkan fungsi itu turun apabila dari kiri ke kanan, X-nya ya, kita telusuri dari kiri ke kanan, nilai Y-nya mengecil. Nah, yang ini itu turun. Nilai Y-nya semakin lama semakin kecil. Jadi fungsi ini dikatakan turun pada daerah atau pada interval X lebih kecil daripada A. Ya. Saat lebih kecil daripada A, yaitu daerah sini, fungsinya itu turun. Nah, itu ilustrasinya. Mudah-mudahan jelas ya dengan ilustrasi ini. Oke, kita langsung lihat contoh. Tentukan kapan fungsi-fungsi berikut naik dan turun. Nah, ini ada fungsi seperti ini. Dia dibatasi oleh daerah 2. Kalau kita lihat untuk daerah sini dari kiri ke kanan sampai ke 2, dia fungsinya naik. Jadi fungsi naik itu saat X-nya lebih kecil daripada lebih kecil daripada 2 ya. Jadi dari sini sampai 2 fungsinya itu tambah lama tambah membesar. Lalu setelah 2 fungsinya turun. Jadi saat X-nya itu bergerak ke kanan ya, dari kiri ke kanan, ini nilainya turun. Jadi fungsi turun itu saat X-nya lebih besar daripada 2. Jelas ya adik-adik? Kita lihat contoh yang kedua supaya lebih mantap. Ini ada grafik fungsi seperti ini yang berwarna biru. Nah, kapan fungsi ini naik? Kalau kita lihat, ini ada terbagi oleh daerah ini ya, oleh titik min 1 dan 5. Dari sini sebelah kiri min 1, kalau kita jalan mendekati min 1, fungsi ini akan semakin lama semakin naik. Betul? Jadi fungsi naik itu saat X-nya lebih kecil dari minus 1. Setelah itu dianya turun, lalu setelah titik 5, X-nya 5, dia naik lagi. Jadi ada 2 daerah naik.
Yang pertama, X-nya lebih kecil dari min 1 atau X-nya lebih besar daripada 5. Nah, saat X-nya lebih besar dari 5, dia naik juga. Oke? Nah, sekarang bagaimana fungsi turunnya? Fungsi turun itu kita bergerak turun, ya, seperti ini. Mulai dari X-nya itu min 1 sampai dengan 5. Jadi, intervalnya X-nya berada di antara min 1 sampai 5. Maka fungsi ini turun. Jelas? Oke. Kita teruskan. Contoh yang ketiga. Fungsi naik. Fungsi turun. Kapan fungsi ini naik? Nah, ini ada titik pemecahnya ya kalau saya bilang ya. Waktu dari sini sampai ke X-nya itu minus 2, fungsi ini turun. Oke, jadi fungsi itu turun saat X-nya lebih kecil daripada minus 2. Lalu dari minus 2 sampai dengan 4 dia naik. Jadi fungsi naiknya minus 2, 4. Lalu dari 4 sampai ke 9 dia turun lagi. Jadi fungsi turun atau seperti itu ya. 4 lebih kecil X, lebih kecil 9. Nah, lalu setelah 9 X-nya dia naik lagi nilainya. Jadi fungsi naik itu atau X-nya lebih besar dari 9. Oke? Jelas ya adik-adik? Jadi kita harus tahu dulu bagaimana suatu fungsi itu naik atau fungsi itu turun. Nah, di sini bisa terlihat dari gambar. Apabila kita sudah tahu gambar fungsinya, kita bisa langsung menentukan daerah fungsi naik dan fungsi turun. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu gambarnya, cuman tahu persamaan fungsinya? Itu yang akan kita bahas dan itu yang akan digunakan oleh turunan. Kita simak video selanjutnya. Baik adik-adik, sekarang kita akan lihat bagaimana turunan digunakan untuk menentukan daerah fungsi itu naik atau fungsi itu turun tanpa menggambar grafiknya. Nah, untuk menjelaskan bagaimana turunan itu bisa digunakan, saya akan menjelaskan berdasarkan ilustrasi berikut ya. Ini kalau bahasa matematikanya disebutnya tinjauan geometris. Jadi tinjauan geometris itu secara gambar ya, secara geometri. Oke, apabila saya punya kurva seperti ini, tadi kita sudah bisa lihat ini adalah fungsi naik, lalu dari sini ke sini ini adalah fungsi turun. Dan sebelumnya juga kita pernah mempelajari tentang garis singgung kurva. Nah, misalnya kalau kurva ini saya bagi menjadi 2 bagian, untuk setiap titik di sini dia akan memiliki garis singgung yang positif. Jadi misal titik ini dia akan memiliki garis singgungnya seperti ini. Di titik ini garis singgungnya seperti ini, di titik ini garis singgungnya seperti ini. Nah, ini semuanya garis singgungnya positif. Ya, gradiennya positif karena kemiringannya seperti ini. Nah, sedangkan yang sebelah sini sewaktu fungsi itu turun, di setiap titik di fungsi itu turun, dia akan memiliki gradien garis singgung yang negatif karena seperti ini. Oke. Nah, jadi suatu kurva dikatakan naik apabila gradien garis singgungnya itu adalah positif. Nah, seperti ini. Itu gradien garis singgungnya positif. Masih ingat adik-adik gradien garis singgung itu dicarinya melalui apa? Gradien garis singgung menggunakan turunan ya. Jadi gradien garis singgung dari sini ke sini ya. Gradien garis singgung M itu adalah F aksen X. Nah, kalau selalu positif berarti hasilnya F aksen X-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi bahasa gradien garis singgung itu adalah turunan. Turunan dari fx itu lebih besar dari 0. Jadi kurva itu dikatakan naik apabila f aksen x lebih besar daripada 0. Ya, atau bahasa lainnya gradien garis singgungnya positif. Oke? Nah, begitu juga sebaliknya, suatu kurva dikatakan turun bila gradien garis singgungnya, tadi gradien garis singgung itu f aksen negatif, lebih kecil daripada 0. Jadi turun saat
f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Jadi adik-adik tidak perlu menggambarkan grafiknya, kita bisa langsung cari daerah atau interval di mana fungsi itu naik atau turun. Oke? Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh pertama. Ditentukan kurva parabola y sama dengan fx, yaitu min x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Tentukan interval x atau batas-batas nilai x supaya fx-nya fungsi naik dan fungsi turun. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Supaya fungsinya itu naik, bukan supaya fungsinya naik ya. Saya mencari daerah fungsi naik. Itu salah bahasanya. Nah, daerah fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Oke? Nah, turunan dari sini saya dapat min 2x ditambah 2 lebih besar daripada 0. Jelas ya? Nanti ini pindah ruas ke sini, min 2x lebih besar daripada minus 2. Nah, untuk materi fungsi naik dan fungsi turun, adik-adik harus baca lagi materi prasyarat. Materi prasyaratnya itu adalah pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan yang dulu pernah dipelajari di kelas 10 itu adik-adik harus kuasai dengan baik supaya kita bisa menggunakan penjabaran-penjabaran dengan pertidaksamaan yang baik ya. Nah, seperti ini. Yang sering salah ini adalah pindah ruas. Jadi x lebih besar min 2 bagi min 2 cos 1. Nah, ini salah ya. Kenapa? Waktu kita membagi dengan minus tandanya nanti harus berubah. Nah, itu materi prasyarat yang adik-adik harus kuasai. Oke? Nah, ini jadi x lebih kecil daripada 1 seperti itu. Jadi interval fungsi naik itu adalah x lebih kecil daripada 1. Nah, bagaimana dengan interval fungsi turun? Sama ya. Untuk yang B, f aksen x itu lebih kecil daripada 0. Jadi nanti turunannya hasilnya pasti sama. Min 2x ditambah 2 lebih kecil daripada 0. Ini pindah ruas ke sini. Min 2x lebih kecil daripada minus 2. Lalu ini dibagi minus 2 seperti itu. Jadi ini x. Nah, kalau ini dibagi minus, maka tandanya jadi berubah. Lebih besar. Minus 2 dibagi minus 2, 1. Jadi ini adalah daerah atau interval fungsi itu turun. Jelas adik-adik? Kita akan teruskan ke contoh yang kedua. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan dalam interval mana fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 45x ditambah 20 dia naik, dan dalam interval mana dia akan turun. Oke? Jadi seperti biasa untuk mencari fungsi naik kita gunakan f aksen x itu lebih besar daripada 0. Jadi turunannya dari fungsi fx ini 3 nya turun ke bawah jadi 3x, lalu si pangkatnya dikurangi 1 kuadrat min ini turun 6x min 45 lebih besar daripada 0. Oke? Karena di sini 0, di sininya boleh saya bagi 3 ya semuanya ya. Jadi nanti x kuadrat min 2x minus 15 lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorkan. Jadi x 15, 5 dan 3 ya. Ininya minus, ininya plus, ini tandanya lebih besar daripada 0. Nah, jadi saya mendapatkan titik pemecah yaitu adalah 5 dan minus 3. Saya taruh dalam suatu garis bilangan ya, itu pembuat nolnya minus 3, ini pembuat nolnya itu adalah 5. Nah, saya akan menggunakan teknik cepat ya, karena di sini koefisien x kuadratnya itu adalah 1 dan 1 ini adalah positif, maka cara cepatnya di sini adalah plus min plus. Oke, jadi kalau di sini positif, ini khusus untuk yang kuadrat ya seperti ini. Kalau di sini positif langsung plus min plus. Tapi kalau di sininya negatif langsung min plus min seperti itu. Nah, yang diminta oleh soal itu adalah yang lebih besar daripada 0. Yang lebih besar daripada 0 itu artinya yang positif.
Jadi daerahnya itu adalah yang ini. Ya, ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua. Jadi kapan fungsi itu naik? Pada interval x-nya itu lebih kecil daripada minus 3 atau pada interval x-nya lebih besar daripada 5. Seperti itu. Jelas ya adik-adik? Oke, nah itu interval fungsi naik. Lalu interval mana fungsi fx akan turun? Nah, interval fungsi fx akan turun itu saat f aksen x-nya itu lebih kecil daripada 0. Nah, adik-adik akan melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan hasilnya seperti ini. Cuman tandanya yang berbeda, kalau ini lebih besar, ini lebih kecil. Jadi nanti di sini itu tandanya lebih kecil. Saya akan tulis lagi 3x kuadrat min 6x min 45 lebih kecil daripada 0. Lalu akan dibagi 3 lagi, nanti hasilnya seperti ini. Cuman tandanya lebih kecil, lalu akan difaktorkan lagi, hasilnya seperti ini, cuman tandanya lebih kecil. Jadi nanti x plus 3, x min 5, tandanya lebih kecil daripada 0. Nah, langkahnya akan sama lagi, adik-adik akan menggambar garis bilangan seperti ini. Cuman bedanya dia mencari yang lebih kecil daripada 0. Lebih kecil daripada 0 itu dia mencari yang negatif, berarti yang sebelah sini. Jadi artinya apa? Untuk mencari fungsi naik dan fungsi turun, adik-adik tidak perlu melakukan hal ini 2 kali. Apalagi kalau kita sedang tes, itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Ya, jadi kita lihat kalau daerah sini ini fungsi naik, daerah sini ini fungsi turun. Nah, biasanya kalau saya tidak pernah menggambarkan seperti ini untuk fungsi naik dan fungsi turun. Apabila ada 2 titik pemecah seperti itu ya, saya akan menggambarkannya seperti ini. Minus 3, 5. Tadi saya mendapatkan ini positif, ini negatif, ini positif. Saya akan langsung menggambarkannya seperti ini. Fungsi naik itu seperti ini, fungsi turun itu seperti ini fungsi naik itu seperti ini. Jadi dari satu gambar, saya sudah mendapatkan yang pertama dia fungsinya naik. Ini. Yang kedua, saya tahu daerah mana fungsinya turun. Lalu kegunaan ini adalah sketsa dari grafik yang nanti akan kita gambar jika kita diperlukan untuk menggambarkan grafiknya. Jadi kurang lebih saya bisa melihat gambaran, oh nanti grafiknya gambarnya akan seperti ini, akan mengikuti ini. Jelas sampai sini adik-adik? Kita akan teruskan ke contoh yang ketiga. Untuk fungsi berikut, periksalah pada interval mana fungsi monoton naik dan pada interval mana fungsi monoton turun. Bahasa fungsi monoton naik itu sama saja dengan fungsi naik. Bahasa fungsi monoton turun itu sama saja dengan fungsi turun. Jadi adik-adik nggak usah khawatir dengan bahasa monoton. Monoton itu apa sih? Abaikan saja. Ini sama aja seperti fungsi turun, ini sama saja seperti fungsi naik. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x dikurangi dengan 6. Nah, kita akan mencari fungsi naik. Itu f aksen x lebih besar daripada 0. Nah, hasil turunannya itu adalah 3x kuadrat ditambah 4 lebih besar dari 0. Nah, adik-adik, waktu adik-adik akan memfaktorkan ini nggak bisa difaktorin. Ya. Lalu, sewaktu kita menggunakan rumus ABC, yang min B plus minus akar D per 2A itu, kita akan mendapatkan akar yang negatif. Kenapa? Karena nilai diskriminannya D-nya itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat di sini tidak ada B-nya, itu 0. A-nya 3, C-nya 4. Kalau kita perhatikan di sini D-nya itu minus dari 48. Oke, nah karena D-nya itu lebih kecil daripada 0 dan di sini koefisien dari x kuadratnya itu adalah 3, saya sebut A, lebih besar daripada 0, maka si persamaan kuadrat ini dia disebutnya definite positif. Apa sih artinya definite positif? Definite positif itu
sewaktu saya memasukkan nilai X berapapun ke persamaan kuadrat ini, hasilnya bakal positif. Nah, kalau positif berarti hasilnya akan selalu lebih besar daripada 0. Jadi fungsi naik ini gimana X-nya? Jadi X-nya itu elemen real. Artinya apa? Untuk semua X di bilangan real, kalau adik-adik masukkan ke sini, dia akan lebih besar daripada 0. Oke? Jadi X-nya berapapun terserah. Kalau disubstitusi ke sini, hasilnya selalu lebih besar daripada 0. Jadi semua bilangan X itu akan menyebabkan fungsinya naik. Jelas ya? Lalu bagaimana dengan fungsi turunnya? Nah, fungsi turunnya berarti adik-adik akan menurunkan ini dan lebih kecil daripada 0. Di sini ya, f aksen X lebih kecil daripada 0. Lalu nanti hasilnya 3x kuadrat ditambah 4 lebih kecil daripada 0. Nah, karena tadi saya bilang ini definite positif itu nilai si fungsi kuadrat ini selalu positif, jadi tidak mungkin lebih kecil daripada 0. Jadi fungsi turunnya nggak ada. X-nya himpunan kosong. Jadi fungsi ini X pangkat 3 ditambah 4x min 6, dia akan selalu naik. Kenapa dibilang selalu naik? Karena tidak ada fungsi turunnya. Nah, supaya lebih jelas, adik-adik perhatikan saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menggambarkan grafik fungsi X pangkat 3 ditambah 4x min 6. Jadi adik-adik bisa bandingkan si hasil ini dengan gambar grafiknya. Oke, jelas ya adik-adik ya. Jadi kalau dilihat tadi fungsinya itu selalu naik. Oke, jadi interval fungsi naiknya itu X elemen real, interval fungsi turunnya nggak ada karena fungsinya selalu naik. Oke, nah kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang ini kita akan langsung cari ya, fungsi naik. Fungsi naik turunannya f aksen X lebih besar daripada 0. Jadi hasil turunannya minus X kuadrat min 1 lebih besar daripada 0. Nah, ini biasanya kalau di depan X kuadrat nggak suka minus boleh ya, ini dikali minus 1 semuanya jadi X kuadrat plus 1 lebih kecil daripada 0. Oke, nah apabila adik-adik perhatikan ini nggak bisa difaktorin lagi. Kalau nggak bisa difaktorin lagi pakai rumus ABC, nanti ternyata dapat akar negatif imajiner ya. Kita langsung periksa D-nya. D itu B kuadrat min 4AC, B-nya itu adalah 0, A-nya itu 1, A itu koefisien X kuadrat, C-nya itu ini koefisien bebas, kita dapat minus 4. Oke, nah karena D-nya itu minus 4 ya, D-nya minus 4, D lebih kecil daripada 0. Lalu kita lihat yang ini, itu A-nya itu 1 lebih besar daripada 0. Maka persamaan kuadrat yang ini dia adalah definite positif lagi ya. Nah, karena dia definite positif, hasilnya selalu positif, tidak mungkin lebih kecil daripada 0. Itu sebabnya di sini dia tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi untuk fungsi naik nggak ada, kosong. Oke, lalu bagaimana dengan fungsi turun? Kalau fungsi turun pasti nanti kebalikannya, X kuadrat plus 1 lebih besar daripada 0 ya. Ini fungsi turun. Nah, X kuadrat plus 1 definite positif, hasilnya selalu positif. Jadi mau X-nya berapapun saya masukkan ke sini pasti lebih besar daripada 0. Nah, maka X-nya adalah elemen bilangan real. Jadi fungsi turun saat X-nya semua bilangan X. Jadi artinya apa?
si grafik fungsi ini gambarnya akan selalu turun karena dia tidak pernah naik. Oke, nah adik-adik bisa bandingkan dengan gambar yang saya gambar di GeoGebra ya. Kita lihat gambarnya berikut ini. Jelas ya adik-adik, terlihat gambarnya fungsinya selalu turun ya. Jadi gambar ini dari min sepertiga X pangkat 3 min X ditambah 5 itu ternyata grafiknya selalu turun. Nah, kegunaan turunan tadi dibilang kita tidak perlu tahu gambar grafiknya seperti apa, tapi kita bisa menggunakan turunan untuk membayangkan, untuk mensketsa, untuk mencari daerah mana fungsi itu turun, daerah mana fungsi itu naik. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh yang ketiga. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3. Kita akan langsung cari fungsi naik. Fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Lalu saat diturunkan hasilnya 3x kuadrat lebih besar daripada 0. Nah ini saya bagi 3, jadi x kuadrat lebih besar daripada 0. Nah kita lihat lagi, x kuadrat lebih besar daripada 0. X kuadrat itu sudah pasti lebih besar daripada 0. Ya, jadi kalau kita lihat x kuadrat ini dia adalah definite positif juga. Nah, untuk x-nya berapapun bila dikuadratkan hasilnya lebih besar daripada 0. Jadi x-nya itu adalah elemen real. Jadi semua bilangan real kalau dikuadratkan hasilnya lebih besar daripada 0. Jadi kapan fungsi ini naik? Saat x-nya elemen real. Artinya apa? Semua bilangan dia akan naik fungsinya. Lalu bagaimana dengan mencari fungsi turun? Fungsi turun nanti dengan cara yang sama, f aksen x lebih kecil daripada 0, adik-adik akan mendapatkan x kuadrat lebih kecil daripada 0. Di sini ini definite positif, artinya dia selalu positif, tidak mungkin lebih kecil daripada 0. Jadi x-nya itu adalah himpunan kosong. Jadi artinya apa? Dia tidak pernah turun fungsinya, karena fungsinya di sini kalau kita lihat untuk semua x bilangan real dia selalu naik. Oke? Ya. Jadi daerah interval fungsi naiknya mana? Semua bilangan real. Nah, supaya lebih jelas seperti biasa kita lihat gambar dari GeoGebra yang saya sudah gambarkan, sehingga adik-adik bisa punya gambaran fungsinya seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh yang keempat, yaitu adalah Y sama dengan Fx sama dengan min X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 12X ditambah 5. Kita akan langsung cari fungsi naik, yaitu dicapai saat F aksen X lebih besar daripada 0. Turunan dari fungsi ini adalah min 3X kuadrat ditambah 12X dikurangi 12 lebih besar daripada 0. Nah, supaya lebih simpel kita bagi dengan minus 3, hasilnya itu adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Hati-hati ya, karena ini dibagi dengan minus maka tandanya berubah jadi lebih kecil daripada 0. Oke? Nah, kalau ada persamaan kuadrat seperti ini kita langsung faktorkan. X min 2 lebih kecil daripada 0. Kita akan mendapatkan X min 2 kuadrat lebih kecil daripada 0. Nah, kalau kita lihat secara langsung X min 2 kuadrat itu adalah definite positif. Jadi dia tidak mungkin lebih kecil daripada 0. Ya. Kita lihat X min 2, X yang berapapun dikurangi 2, hasilnya nggak tahu berapa, tapi dikuadratkan. Hasilnya pasti positif. Jadi untuk fungsi naik di sini X-nya adalah himpunan kosong. Nggak ada. Oke? Nah, bagaimana dengan fungsi turun? Fungsi turunnya kita langsung cepat aja, nanti dapat di sini X min 2 kuadrat lebih besar daripada 0, pasti kebalikannya. Nah, karena dia pertidaksamaan seperti ini, kita bikin titik pemecahnya.
garis bilangan ya, ini ya, dengan titik pemecahnya itu adalah 2. Lalu karena dia ini adalah fungsi kuadrat, tadi saya jelaskan cara cepatnya. Kita lihat koefisiennya itu 1 positif, ini langsung plus. Nah, di sini tandanya kalau tadi plus min plus, karena ini cuma ada 1, lalu di sininya pangkatnya genap, maka tandanya plus. Oke? Mungkin adik-adik banyak yang tidak mengerti kenapa di sininya plus, di sininya plus. Adik-adik boleh simak video kita di masih tetap di channel A+ Master Education tentang pertidaksamaan. Di situ saya menjelaskan bagaimana cara mencari tanda-tanda dan mencari hasil dari pertidaksamaan, ya, dengan menggunakan teknik cepat yaitu A+W. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, karena tadi mencari fungsi turun yang ini lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0 itu yang positif. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah semua bilangan. Tapi di sini tidak ada sama dengan 2-nya nggak ikut. Jadi kapan fungsi turun? X elemen real, artinya semua bilangan gitu, kecuali 2. 2-nya tidak boleh ikut. Oke, jadi interval fungsi turun di sini adalah semua bilangan kecuali 2, lalu interval fungsi naiknya itu tidak ada. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat gambar yang saya buat di GeoGebra untuk fungsi ini supaya adik-adik bisa membandingkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini membantu adik-adik menambah wawasan dan membuat semakin jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.